Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi muhkami tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa azakumullahu jami'an. Usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahmid, bertasbih dan bertakbir untuknya melalui lisan kita dan hati kita. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada umatnya jalan yang terang benderang bagi siapa saja yang ingin mengikuti jalannya. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa azakumullah jami'an. Ada banyak penyakit hati yang hinggap di dalam diri manusia. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah penyakit sombong. Karena penyakit sombong ini menempel di dalam diri iblis, laknatullah alaih. Di mana Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, satu makhluk Allah yang menolak. Siapa? Iblis. Allah katakan aba wastakbara, enggan dan sombong. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sekecil biji zarah kesombongan. Az-zarrah menurut para ulama ditafsirkan, salah satu penafsirannya adalah partikel-partikel debu yang ada di udara. Yang bisa kita lihat ketika kita buka jendela rumah kita, kemudian ada sorot sinar matahari, terlihatlah di situ ada partikel debu. Itu disebut zarrah. Kita bisa bayangkan, kalau kita timbang zarrah itu, tidak ada timbangannya, tidak akan menghasilkan berapa gram atau berapa ons. 0. Apabila seseorang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah kesombongan, tidak bisa masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah di dalam penghujung hadis ini mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan ciri atau memberikan sebuah barometer di mana namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jika sekiranya sebesar biji dzarrah kita tidak bisa masuk ke dalam surga, apalagi jika kesombongan itu ada di dalam diri kita sebesar sebuah batu atau sebuah gunung misalnya. Akan lebih sulit kita untuk mendapat kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menguatkan
qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban. Faqala, innallaha amarani, innallaha awha ilayya an tawadda'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Suatu saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah di antara kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku, Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian itu merendahkan diri kalian. Bersikaplah tawadu. Jangan sampai salah seorang di antara kalian merasa lebih hebat, lebih pandai di antara saudara-saudara kalian. Dan jangan sampai di antara kalian saling menzolimi satu dengan lainnya. Hadis ini sangat jelas menggambarkan bahwa sikap tawadu adalah tidak merasa besar atau tidak merasa hebat di antara atau di hadapan manusia. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahkiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka dia tidak boleh menzoliminya, maka dia tidak boleh menghinakannya, maka dia tidak boleh merendahkannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali. Bahwa ketakwaan itu adalah di dalam hati. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Para ulama menafsirkan kalimat ketakwaan itu di dalam hati. Ada 2 penafsiran di sini. Penafsiran pertama adalah bahwa ketakwaan itu hanya Allah yang mengetahuinya. Karena ketakwaan itu ada di dalam hati seseorang. Tidak ada yang mengetahui hati seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita melihat saudara kita, tetangga kita melakukan amal soleh yang biasa-biasa aja, jangan pernah kita rendahkan dia. Jangan kita merasa lebih hebat dari dia. Kenapa? Karena hati hanya Allah yang tahu. Itu penafsiran pertama. Maka apabila kita melihat seseorang amalan zahirnya lebih sedikit daripada kita, ya, maka kita pikirkan, yang ada di pikiran kita adalah bukan merendahkan dia atau bukan melecehkan dia. Akan tetapi bisa jadi dia itu lebih bertakwa daripada saya. Bisa jadi dia lebih bertakwa daripada kita. Bisa jadi dia lebih ikhlas ketika melakukannya daripada kita. Dalam sebuah hadis diceritakan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya duduk-duduk. Kemudian melintaslah seorang laki-laki di hadapan mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda atau bertanya kepada sahabat yang berada di sekitarnya. Tahukah kamu siapa laki itu? Kemudian sahabat yang berada di samping Rasulullah menjawab, dia adalah seorang laki-laki keturunan bangsawan ya Rasulullah. Kalau dia datang melamar wanita, maka tidak akan pernah ditolak lamarannya. Kalau dia datang meminta bantuan kepada orang, maka tidak akan pernah orang menolak permintaannya. Kemudian Rasulullah pun terdiam. Tidak berselang berapa lama, datang seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya lagi. Kemudian Rasulullah bertanya pertanyaan yang sama dengan yang pertama. Tahukah kamu siapa dia? Kemudian dijawab oleh salah seorang sahabat dengan jawaban, dia adalah seorang laki-laki yang miskin di antara kita. Kalau dia meminang wanita, pasti pinangannya ditolak. Kalau dia minta bantuan kepada orang, pasti orang tidak akan membantu dia. Kalau dia berbicara di hadapan manusia, manusia tidak akan mau mendengar perkataannya. Kenapa? Saking miskinnya itu orang. Lalu apa kata Rasulullah? Ketahuilah oleh kalian, sungguh orang itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan daripada orang yang pertama tadi.
Maka dalam hadis ini kita dapat simpulkan bahwa kita tidak bisa melihat, memandang seorang dari pakaiannya, dari pangkatnya, dari jabatannya, dari hartanya, dari kendaraannya. Karena itu bukan barometer. Yang menjadi barometer adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Adapun penafsiran kedua tentang perkataan Rasulullah at-taqwa huna, maka apabila salah seorang di antara kita suka mencela, merendahkan orang lain, menzalimi orang lain, maka sesungguhnya ada masalah dengan ketakwaannya. Ada masalah di dadanya itu. Dengan ketakwaannya itu bermasalah. Maka seseorang harus melihat, memandang dirinya sendiri. Apakah ketakwaannya bisa ditingkatkan? Apakah ketakwaannya malah turun? Sehingga apabila dia mengetahui dirinya, dia suka mencela orang lain, suka merendahkan orang lain, suka melihat sepele, ya, mentang-mentang lebih tinggi, mentang-mentang lebih kelasnya lebih tinggi, mentang-mentang lebih kuat badannya, maka orang tadi harus berkaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Celaka orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Dan mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Disangkanya hartanya tersebut membuat dia kekal. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Sungguh sekali-kali tidak. Mereka itu orang-orang yang suka mengumpat, mencela, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Apakah kalian tahu neraka hutamah itu apa? Neraka yang Allah siapkan, yang membakar dirinya sampai ke hatinya. Para ulama menafsirkan di sini, kenapa Allah mengatakan membakar sampai ke hatinya? Karena hati manusia penuh dengan tadi kesombongan, penuh dengan penyakit. Sehingga apa? Api neraka itu membakar hatinya. Dan mereka akan ditutup rapat di atas mereka api tersebut dan diikat di tiang-tiang yang panjang. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa azakumullahu jami'an. Bahwa di antara sifat-sifat munafik atau orang-orang munafik adalah suka mencibir, suka mencela, suka merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ayat ini menerangkan
atau turun ketika sebagian para sahabat yang memiliki harta yang banyak bersodakoh. Bersodakoh dengan sodakoh yang banyak. Lalu apa? Orang-orang munafik ya mengatakan mereka riya. Mereka bersodakoh itu karena riya. Orang bersodakoh dengan sodakoh yang banyak, dengan harta yang banyak dicela. Dan sekelompok sahabat lain bersodakoh sesuai dengan kemampuannya, yaitu sedikit. Karena tidak semua sahabat itu punya uang banyak. Yang bersodakoh sedikit dicela juga oleh orang-orang munafik. Bahwa sodakohmu itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini sifat dari kaum munafikin. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim berhati-hati, waspada dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai sifat sombong ini. Kalau tadi kita bicara sifat sombong ini bisa atau dapat menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, sifat sombong ini ternyata sifatnya orang-orang munafik. Jangan sampai kita terpedaya dengan amalan kita. Kita sering puasa Senin Kamis. Kita sering sholat tahajud tiap malam. Kita sering bersedekah. Jangan sampai kita terpedaya dengan amalan kita. Oh, kita lebih baik daripada mereka. Saya lebih baik daripada dia. Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. 1 dirham, ya pahalanya bisa mengalahkan 1000 dirham. Rasulullah SAW juga bersabda, la yadukhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kemudian Rasulullah juga menguatkan, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang dimana Allah tidak mengajak bicara kepada mereka dan Allah tidak membersihkan diri mereka dan Allah tidak melihat mereka dan mereka dapat azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Syekhun zani, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya. Orang miskin yang sombong masuk ke dalam 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara pada mereka, Allah tidak akan melihat mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Maka hendaknya bagi kita semua menghindari sifat sombong ini. Kita harus rendah diri terhadap orang lain. Kita merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Jangan suka mencibir. Jangan suka menghina. Mentang-mentang kita lebih pintar. Mentang-mentang kita setorannya lebih banyak. Mentang-mentang kita lebih bisa menguasai pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin." Dikatakan pada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Yusyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsala zarri fi suwari rijali yakshahumuzul min kulli makan. Orang-orang sombong akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, mereka dalam bentuk semut. Wajah mereka wajah manusia. Ditarik mereka oleh malaikat. Hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Al-Albani. Maka tatkala seorang di dunia merasa tinggi dan merasa hebat atau ujub dengan apa yang dia lakukan, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia dengan mengecilkan tubuhnya seperti semut sebagai balasan baginya karena kesombongan yang dia lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياة راحة زيادة لنا من كل شر واجعل موت راحة لنا من كل شر واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ولذكر الله أكبر